Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawatullahil barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyati wal qawli wal amal. Para pengurus BBH yang sama-sama kita muliakan, Ketua Harian serta seluruh jajaran pengurus Bagan Batu Hijrah dan semua ikhwan dan akhwat yang ikut hadir dalam majlis ta'lim pada sore hari ini, atau ikhwan dan akhwat yang mengikuti melalui online jarak jauh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan bab as-siyam, bab puasa. Juga nanti kita singgung tentang zakat fitr atau zakat fitrah. Beberapa bab sudah kita bahas tentang rukun, syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, juga hal-hal yang disunnahkan. Dan insyaAllah kali ini kita akan membahas al-hikmatu min tasyri'is siyam. Artinya hikmah dibalik disyariatkannya ibadah puasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu kewajiban atau mengharamkan sesuatu yang diharamkan, maka di sana tidak terlepas dari hikmah di balik itu. Sama ada hikmah itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ya. Nah, maka insyaAllah pada sore ini kita akan kaji apa di antara hikmah diwajibkannya berpuasa ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, litashri'i siyami hikamun katsirah 'azimatun wa jalilatun. Disyariatkannya puasa ini mengandung beberapa hikmah yang agung. Wa min ahammiha, di antaranya adalah yang paling besar hikmahnya, pertama at-tazawwudu bizadit taqwa, yaitu melatih diri kita untuk mempersiapkan perbekalan dengan ketakwaan. Jadi ibadah puasa ini mengajar kita, melatih diri kita bagaimana kita senantiasa bersiap memperbanyak perbekalan dengan ketakwaan. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Watazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah at-taqwa, yaitu takwa. Wattaquni ya ulil albab. Ya, kemudian Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa, wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Sehingga orang yang berpuasa dalam satu bulan
setelah mereka menjalankan ibadah puasa dengan benar, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, ya, dia jalankan puasa ini sesuai sama syarat dan rukunnya, ya, maka menghantarkan dia menjadi muslim yang sempurna atau muslim yang bertakwa. Dari muslim yang biasa, kayak kita ini kan muslim biasa nih kita ini, ya kan? Kenapa dikatakan biasa? Ya karena amal kita biasa-biasa aja. Sholat paling yang kita jaga 5 waktu, ya kan? Sholat tahajud tak pernah, zikir jarang, baca Quran jarang. Jadi kita ini statusnya baru muslim yang biasa. Nah, ketika masuk bulan Ramadan nanti dan kita menjalankan ibadah puasa dengan benar, maka kita naik derajatnya menjadi muslim yang luar biasa. Makanya di ujung ayat itu Allah sebutkan la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, pasti kalau betul-betul kita menjalani ibadah puasa ini sesuai sama aturannya. Itu janji Allah. La'allakum. La'allakum ini artinya apa? Pasti kamu jadi orang bertakwa. Dengan syarat jalani puasa ini dengan benar. Syarat rukunnya apa? Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Makanya berbekal ilmu sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ini. Dan itu sudah kita kaji dalam pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Jadi kalau ikhwan dan akhwat lupa, nanti tinggal buka aja, ya, buka YouTube Bulan Batu Hijrah, ya, nanti di situ akan ketemu kajian-kajian seputar ibadah puasa. Nah, kita terkadang timbul pertanyaan, kok bisa dalam tempo 1 bulan mencetak orang yang menjadi muslim yang luar biasa. Jadi muslim yang kamilul iman, yang sempurna imannya, yang sampai kepada derajat muttaqun, derajat orang yang bertakwa. Padahal cuma 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi Allah janjikan la'allakum tattaqun. Maka fursah ini, kesempatan ini jangan kita lewatkan. Ya. Kok bisa menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang luar biasa? Padahal 1 bulan kita berpuasa, tidak sampai setahun. Nah, ternyata tantangan yang dihadapi oleh orang yang berpuasa itu berat sekali. Ya, di mana beratnya? Kita kalau nggak puasa, nggak di bulan puasa, ya makanan yang kita makan, nasi, rendang padang, ya kan, jus jeruk, makan-makan lain, itu kan dihalalkan di siang hari. Tapi di bulan puasa itu diharamkan sama kita. Nah, ketika kita sanggup menahan itu, makanya sampai kepada derajat muslim yang luar biasa. Nah, terus yang kedua, apa hikmahnya lagi? Ketika kita diperintahkan berpuasa ini, dukhulu madrasatis sabri. Seakan-akan kita ini dibina, dididik, dilatih untuk bersabar. Nah, ini hikmah kedua. Sabar kita menjelang menunggu berbuka itu. Dari jam 5 pagi kita tak sabar, tak makan, tak minum, tak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, sampai jam 6:30 misalkan. Nah, itu kan butuh kesabaran. Maka oleh karena itu tantangan kita dalam hidup ini ada 3. Ada berapa panggil? 3. Ini musuh kita nih. 3 ini ada.
Pertama syaitan. Syaitan ini terbagi dua. Ada syaitan dari kalangan jin. Itulah yang tak nampak. Tak nampak kita. Cuma dia membisikkan aja. Dibisikkan kepada kita apa? Berbuat maksiat. Dibisikkan kepada kita jangan sholat, jangan ikut pengajian, ya. Jangan tutup aurat. Itulah kerja syaitan itu. Ini tak nampak kita, tapi ada. Yang kedua ada syaitan minal ins. Syaitan dari manusia. Siapa itu syaitan dari golongan manusia? Silakan. Sini. Syaitan dari golongan manusia ini nampak. Siapa itu? Itulah kawan-kawan kita yang membawa kita buat maksiat. Jadi kalau ada kawan nanti nggak usah kita puasa, itulah syaitannya. Itu syaitan dari golongan manusia. Ada kawan nanti ngajak, ayo kita merokok atau ayo kita makan. Padahal siang Ramadan. Maka berarti kamulah ini syaitan dari golongan manusia. Hati-hati itu. Ya. Yang ketiga siapa lagi musuh kita? Pertama tadi syaitan dari bangsa jin. Itu tak nampak, cuman bisikan aja masuk ke kita. Dibisikannya ke kuping kita, ke hati kita. Yang kedua syaitan dari manusia. Itulah dia. Kawan-kawan kita atau orang-orang yang membawa kita buat maksiat. Jadi kalau ada yang kayak itu jangan didekati. Jangan, kamu golongan syaitan dari manusia. Yang ketiga, nafsu. Nafsu ini tak bisa kita lari karena dia dalam jiwa kita. Dan nafsu itu sering menyuruh kita buat jahat. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Dalam Al-Quran disebutkan. Nafsu itu yang sering menyuruh kepada kejahatan. Jadi 3 yang kita hadapi ini. Tapi katanya Ustaz, bulan puasa ini setan dirantai. Pernah dengar kan? Ada hadisnya itu. Setan di bulan puasa dirantai. Jadi yang jikat itu siapa? Bapak-bapak setan. Ya, raja-raja setannya yang jikat bulan puasa ini. Tapi yang setan dari manusia tak jikat. Jangan kita merasa aman. Katanya setan jikat bulan Ramadan, berarti aman lah kita, tak ada yang menggoda. Buktinya banyak orang tak puasa. Banyak orang berbuat maksiat, ya kan? Di malam puasa, di siang puasa. Jadi maksud hadis itu apa? Yang diikat itu maradatu syayatin. Dalam hadis itu maksudnya bos-bos syaitan yang diikat. Tapi anak buahnya masih berkeliaran. Jadi kita jangan merasa aman. Yang diikat itu cuma bos-bosnya aja, sedangkan syaitan dari golongan manusia tak diikat. Masih banyak berkeliaran. Kemudian nafsu. Nafsu kita. Nafsu kita ini juga tantangan kita. Makanya Nabi ketika dia pulang dengan para sahabat, mereka menang perang. Ya, mereka gembira, senang. Karena mereka berhasil, ya kan, berjuang, berjihad. Kata Nabi kepada sahabatnya, ada jihad yang lebih besar lagi. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini. Ini 3 tantangan kita. Jadi jangan kita merasa aman di bulan Ramadan ini. Betul, yang jikat itu bos-bos setannya aja. Itu dia. Terus yang ketiga, apa hikmahnya ibadah puasa yang diwajibkan pada kita? Iltidamus syukri lil mun'imi.
Kalau bahasa kitanya, ya, menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita berpuasa, kita tahu, oh rupanya beginilah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, yang mereka setiap hari tak makan, ya. Nah, baru terasa kita tahu kita dari mana ketika kita berpuasa. Kalau selama ini kita kenyang-kenyang aja kan, tak pernah kita merasa lapar. Tapi ada saudara-saudara kita, ya, yang tidur di bawah jembatan, yang tidur di pinggir jalan, yang tak ada rumah, hanya beralaskan bumi, beratapkan langit, makan tak tentu, kadang makan, kadang tidak. Setiap hari mereka bergelut dalam kelaparan. Nah, ketika kita puasa, terpikir oleh kita, terasa, oh rupanya seperti inilah apa namanya penderitaan saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir itu. Maka timbul rasa syukur kita. Oh, bersyukur saya diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat, ya, bisa makan, bisa minum, nikmat yang lain-lain lagi, bernapas. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah ini. Jadi kalau kita tidak mensyukuri ini, ya, maka dengan ibadah puasa adalah mengingatkan kita kembali berapa banyak rupanya nikmat Allah yang terlalaikan oleh kita. Ya. Allah bisa saja mencabut nikmatnya seketika, bisa. Dia jadikan kita stroke, habis, tak bisa kita jalan lagi. Dia lumpuhkan kaki kita. Nah, bisa kita jalan-jalan lagi, tak bisa, di rumah lagi kita pakai kursi roda. Bisa juga Allah cabut nikmat mata kita, tak bisa kita melihat lagi. Allah cabut nikmat pendengaran kita, tak bisa kita mendengar lagi. Tak apa yang ngomong orang, tak tahu kita. Nah, seandainya Allah cabut nikmat akal kita, itu lebih parah lagi. Dicabut akal kita, itulah contohnya yang di pinggir jalan, yang ketawa sendiri, ya, makan ngambil dari tong sampah, itu nikmat akalnya udah diambil. Bayangkan kalau panggil nikmat akalnya diambil. Nah, yang biasanya bawa ini kan, tahu tak bawa ini lagi besok. Bawa koper dia pinggir jalan. Jadi kita bersyukur dijaga oleh Allah nikmat-nikmat ini. Mata masih sehat, kaki masih sehat, tangan masih sehat, akal masih sehat. Ini luar biasa. Ya. Bukan berarti Allah nggak mampu mencabutnya, mengambilnya. Mampu. Dalam 1 detik Allah mampu mencabut nikmat-nikmat itu. Nah, maka oleh karena itu puasa ini mengingatkan kita bagaimana mempergunakan nikmat. Bagaimana mengingatkan kepada kita berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dan jika kita syukuri janji Allah apa? La azidannakum. Ditambah nikmat lagi. Kita dapat nikmat sedikit, kita syukuri, bertambah nikmat itu. Dan itu janji Allah. La azidannakum. Kalau kita bahas dalam ilmu nahunya ini, luar biasa ayat ini. Lam itu lam taukid. Ya. Mati lampu. Lam taukid. Nun taukid. Jadi dalam ayat ini ada 2 huruf taukid. Lam taukid dan nun taukid. Ya, biasanya sebentar ini. Lanjut aja. Itu tadi. Jadi coba kita bayangkan sejenak, seandainya Allah cabut nikmat yang kasih sama kita, ya. Cabut nikmat berjalan. Bayangkan, lumpuh kita, tak bisa berjalan. Pasti kita sumpah, ya. Apa sumpah bahasa kita? Galau. Ya. Di rumah aja kan.
Allah cabut pula nikmat apa? Mata. Bayangkan berapa banyak nikmat. Ini kasih sayang Allah sebenarnya sama kita. Kenapa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika Allah suruh kita puasa 1 bulan, kita nggak mau. Ini kan apa namanya, keterlaluan kali. Sholat cuma 5 waktu, ya. Sholat cuma 5 waktu. Yang dulu awalnya diwajibkan 50, kemudian diberi keringanan sampailah pada 5 kali. Bayangkan kalau sempat 50 kita sholat dalam 1 hari 1 malam 24 jam, maka setiap 20 menit kita sholat. Bayangkanlah, coba bagi 24 jam bagi 50. Paling setiap 20 menit, 25 menit kita sholat. 25 menit kita sholat. Maka yang kita lihat apa nanti? Ya, perempuan akhwat ini pakai mukena terus. Ya kan? Bang Ju nggak bisa lagi ke sana sini. Baru ngengkol Honda udah mau sholat. Ada orang minta foto apa kan? Acara pesta, tak sempat. Karena 20 menit sholat, 20 menit sholat, 20 menit sholat. Coba tengok kasih sayangnya Allah sama kita. Cuman 5 kali. 5 kali kita hidup 24 jam. 1 hari 1 malam. Buatlah kita sholat itu 10 menit. Itu dah lama dah 10 menit tu. Sudah ada doanya, ada zikirnya sikit. Baru 50 menit. Tak sampai 1 jam. Bayangkan kalau 50 kali. Ajab kita. Pokoknya yang akhwat ini tak pernah kita lihat pakai baju kayak ini lagi. Pakai mukena terus. Ya kan? Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan tetapi pahalanya tetap 50. Karena 1 kebaikan dibalas 10. Berarti kalau 5 kali menjadi 50. Bahkan dibalas lagi lebih dari itu. Bisa dilipat gandakan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan nanti. Ini hikmahnya. Kemudian yang keempat, tazkiyatul akhlak. Ya. Mendidik ya, jiwa kita berakhlak yang mulia. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk apa? Dermawan. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Jud. Bulan kita saling berbagi. Ya. Bulan menaburkan kasih sayang. Bulan yang mana kita disuruh melihat tetangga kita, peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kan akhlak Rasulullah itu, ya, orang yang dermawan. Tapi di bulan Ramadan lebih lagi dermawannya. Disebutkan dalam hadis. Rasulullah orang yang fasih, yang paling fasih. Tetapi di bulan Ramadan beliau bertadarus dengan malaikat Jibril. Ya. Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun ke bumi ini mengaji dengan Rasulullah. Rasulullah mengaji di hadapan malaikat Jibril. Nah, bayangkan. Bukan Nabi bacanya salah-salah belajar sama malaikat. Nah, Nabi orang yang paling fasih baca. Ya. Tetapi mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana kita ini di bulan Ramadan ini memanfaatkan waktu ini untuk tadarus Al-Quran, untuk talaki Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, bertalaki Al-Quran. Itu hikmahnya. Kemudian yang kelima hikmahnya, qahru aduwillahi iblis. Menundukkan musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, itulah iblis. Karena iblis itu, syaitan, tak pernah diam dari kita. Ya. Setiap hari targetnya bagaimana menyerumuskan kita dalam kemaksiatan. Tapi dengan ibadah puasa ini, ya, sehingga syaitan itu apa?
lemah dia. Kalau kita betul-betul menjalankan ibadah puasa ini, maka syaitan jadi kalah. Karena orang yang nafsunya tinggi, ketika puasa dia lemas. Ya kan? Lemas. Tak ada tenaga, walaupun kemauan kuat. Tapi karena tak ada tenaga, akhirnya dia tidak melakukan itu. Ini hikmahnya diwajibkan berpuasa kepada kita. Ya. Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Ya, ada santri nak suruh antar sini. Ya. 12 ya. Halo. Kalau itu suruh orang bisa jalan, tinggal ngangkut ya, Bi. Ya, 14. Ya, ya, siapkan aja nanti jemput. 14. Ya. Saya suruh sini ke dapur. Ya, 14. Ya, suruh Andre ke dapur. Masuk apa? Maju. Yang duduk situ. Dingin. Ada lagi di belakang, kawannya, enggak? Andre bisa jemput nasi di rumah, nasi bungkus, udah dibungkus ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bawalah 15. Nggak tahu ada tambah lagi nih. Pakai Honda aja. Ya, Pak. Ya. Jadi 5 ini hikmah. Di antara hikmah-hikmah diwajibkan kepada kita berpuasa. Oleh karena itu jangan kita sekali-kali protes kepada apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan. Ya, kenapa? Karena semuanya itu ada hikmah. Nah, terkadang manusia ini saja yang tidak tahu apa hikmahnya. Contohnya dalam makan daging babi misalnya. Allah haramkan kepada kita makan babi. Ya, ternyata setelah dipelajari hikmahnya apa? Babi itu adalah hewan yang sangat serakah. Baik dalam serakah makanan maupun seksual. Itu babi. Babi itu semua dimakan sama dia. Sampai taiknya sendiri dimakan. Mana ada binatang yang mau makan taiknya kecuali babi. Udah itu serakah juga dalam hubungan seksual. Babi itu tak peduli dia, mau anaknya, mau orang lain, dia pantai semua. Tak ada sifat cemburu. Itu babi. Makanya orang Eropa yang makan babi itu, tengoklah, tak ada cemburu. Anak gadisnya dibawa orang, istrinya dibawa orang, dia biarin aja. Tak ada cemburu dalam hati. Nah, kita umat Islam dilarang. Jadi di situ diantara hikmah. Lain lagi dari hikmah kesehatan. Nah, begitu juga dengan puasa ini, Allah wajibkan tak terlepas dari hikmahnya. Sudah kita bahas tadi sampai 5. Kemudian apalagi sehat. Kata Nabi, sumu tasihhu. Ya, sumu tasihhu. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Tabarani wa Abu Nuaim. Berpuasalah kamu dan kamu sehat. Pasti sehat. Sumu perintah, puasalah kamu. Tasihhu, maka kamu sehat. Ya, jadi kalau mau sehat, rajin puasa. Ya. Kita 12 bulan, 11 bulan kita dibebaskan. Makan, minum, apa mau makan-makanlah. Nah, makanya Allah suruh kita puasa 1 bulan untuk mengistirahatkan ya, lambung kita ini, pencernaan kita ini. Karena kalau dia bekerja terus, ya nanti bermasalah. Sama dengan komputer ya, atau alat-alat elektronik lainnya. Kalau kita hidupkan terus 24 jam, nggak ada istirahatnya, pasti bermasalah. Error nanti dia.
Nah begitu juga kita, kata Nabi, lambung kita ini itu sarangnya penyakit. Ya. Sarangnya penyakit itu di mana? Di lambung, di dalam perut kita. Maka kata Nabi, bagi makan itu sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Nah, kalau kita jalankan ini aturan yang dibuat Nabi, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti sehat. Ya. Tapi kenapa kadang-kadang ada orang puasa tak sehat, sakit dia, karena nggak jalan aturan ini. Kata Nabi kalau berbuka itu pakai tamar, rutop, ya, kurma yang masih basah. Hitungan ganjil, 1, 3, ada itu sholat. Baru setelah itu baru makan lagi. Kalau nggak ada rutop, tamar yang basah itu, ya, ada namanya nasar. Nasar itu tamar yang mengkal, yang masih kuning itu, masih ada getah-getahnya itu. Tak ada itu baru tamroh, tamar biasa. Tamar yang banyak jual di toko-toko itu, yang sering kita makan. Tak ada itu air. Air kalau ada air zam-zam, kalau nggak ada air putih. Itu aturan dari Nabi. Ya. Kalau kita jalankan itu, insya Allah sehat. Tapi kalau kita pas berbuka semuanya kita makan nasi, makan cendol, makan apa lagi, ya semua buah-buahan, nah, itu airnya tak bisa bergerak, ya kekenyangan. Dia karena itu aturan Nabi pasti selamat. Sumu tasyahu. Jika kamu berpuasa sesuai dengan aturan, tasyahu, kamu pasti sehat. Coba tengok orang yang mau operasi, pasti dia disuruh apa? Tidak makan dulu, ya kan? Bapak atau ibu sebelum menjalankan operasi tak makan dan tak minum. Ada yang 24 jam, satu hari, satu malam disuruh. Ada yang 20 jam, macam-macam. Tergantung dengan tingkat apanya, kerjanya. Nah, itu menunjukkan apa? Di situ ada hikmah. Di situ ada hikmah, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu kepada kita, atau sebaliknya kita tidak mengetahui, tetapi pasti ada hikmah di balik itu. Nah, itu dia. Jadi inilah diantara hikmah difardukannya puasa kepada kita sebagai umat Islam. Terus zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Batas mampu mengeluarkan zakat fitrah beda mampu naik haji. Ya, jangan disamakan. Batas yang anggap orang itu mampu diwajibkan bayar zakat fitrah apa? Pertama dia, ya, lebih punya kelebihan harta. Dari apa? Dari makan dia satu hari raya itu dan malamnya. Misalnya kita katakan hari ini hari raya. Untuk makan hari ini kita punya. Dan nanti malam. Itu sudah syaratnya yang pertama. Yang kedua, dia lebih dari hutangnya. Jadi kalau dia punya hutang, hutangnya sudah dibayar. Ya, hutangnya sudah dibayar. Yang ketiga, lebih dari bayar tempat tinggalnya. Kalau dia ngontrak, kalau dia masih ngontrak rumah, bulan puasa itu kontrak rumah bulan puasa sudah terbayar. Kemudian apa lagi? Pakaiannya. Mungkin baju lebarannya sudah dibeli, ya. Nah, jadi makanan dia untuk hari raya dan malamnya sudah dia punya, hutangnya sudah terbayar, kontrak rumahnya kalau dia ngontrak sudah terbayar, ya. Maka lebih dari itu masih ada lebihnya, baru dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau yang ini tadi belum terpenuhi, maka dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Itulah ukuran orang mampu, dianggap mampu, ya, yang wajib membayar zakat fitrah. Nah, kemudian yang sangat diperhatikan, anak yang sudah dewasa. Kayak kalian ini kan sudah dewasa semua nih.
Ya. Kalau orang tua kalian, orang tua kita ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk kita, itu harus sepengetahuan anak tersebut. Artinya apa? Orang tuanya harus kasih tahu ke anaknya bahwa zakat kamu, zakat fitrah kamu bapak yang bayarkan atau mama yang bayarkan. Kalau dia diam-diam saja orang tua tanpa tahu kita, tak dikasih tahu, maka tidak sah. Nah, ini perlu disampaikan ke orang tua kita. Apalagi kawan-kawan kita yang lagi kuliah, misalkan kuliah di Pekanbaru, bapaknya diam-diam di Bahan Batu ini dia keluarkan zakat fitrah anaknya tanpa sepengetahuan anaknya yang di Pekanbaru itu tidak sah, zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena dalam hukum anak yang sudah dewasa itu tidak dibebankan kepada ayahnya lagi. Seandainya orang tua kita nggak kasih kita makan, nggak kasih kita jajan, nggak kasih kita pakaian, dia nggak berdosa. Kenapa? Karena kita sudah dewasa. Itu sudah tidak tanggung jawab orang tua lagi. Kalau yang perempuan, sebagian ulama mengatakan sampai dia menikah. Jadi sekarang masih tanggung jawab orang tua untuk kalian perempuan. Tapi dalam masalah mengeluarkan zakat tadi juga harus orang tua kasih tahu. Ya, kasih tahu sama anak yang dewasa. Tapi kalau adik-adik kita di rumah masih kecil 3 tahun, 2 tahun, yang penting belum dewasa, itu tidak wajib orang tua ngasih tahu ke anak tersebut karena dia masih tanggungan orang tua. Termasuk istri, ya kan? Istri itu tanggungan suami, tak perlu suami ngasih tahu sama istrinya. Nah, itu. Ini yang penting yang harus kita pahami. Masalah zakat. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan.